Hai, jumpa lagi. Salam sehat sampai 130 tahun dan mati masuk surga. Kanker kolon atau kanker usus besar itu adalah kanker yang banyak dijumpai pada laki-laki, terbanyak. Dan nomor 3 untuk wanita. Saya kenal 7 orang yang menderita sakit kanker kolon. Beberapa sudah meninggal, ada yang sininya sudah dibuka, dikasih kantong tinja, ada juga yang ususnya sudah dipotong, ya macam-macam lah. Oke, ada cerita lain juga ya. Banyak di antara orang-orang yang sudah tua itu mengalami nyeri sendi. Dan banyak di antara teman-teman saya, bahkan kemarin itu saya ketemu sama teman yang menanyakan tentang solusi untuk nyeri sendi istrinya. Banyak teman-teman saya yang bertanya, bagaimana sih cara menyembuhkan nyeri sendi? Sebenarnya gampang. Ada di video saya tentang kunyit. Itu Anda bisa lihat di sini ya. Karena kunyit sendiri itu juga anti peradangan. Jadi nyeri sendi, peradangan sendi itu bisa diobati dengan kunyit. Silahkan Anda lihat di video ini. Beberapa waktu yang lalu saya menemukan suatu paper uji klinis mengenai kunyit. Tapi ada suatu tambahan bahan lain yang digunakan sehingga jika keduanya digunakan tidak hanya menyembuhkan nyeri sendi tetapi juga membasmi calon kanker kolon, kanker usus besar. Itu dibasmi sama mereka. Kali ini kita akan membahas mengenai ramuan itu berdasarkan paper yang saya baca itu. Kalau Anda seorang yang nerd ya, kutu buku, Anda bisa lihat di deskripsi, itu ada linknya. Bayangkan, kalau sebuah resep yang terdiri daripada susu full cream, kunyit, ekstrak buah-buahan yang berwarna ungu seperti bilberry, mulberry, buah naga, ditambah dengan lada hitam, itu menjadi ramuan anti penuaan, anti kanker, anti nyeri sendi. Ya. Itu kedengarannya seperti ramuan nenek-nenek zaman dulu. Tapi enggak. Ini adalah ramuan hasil riset tahun 2021. Buat mereka yang berumur 45 dan takut terkena kanker usus, atau mungkin kanker secara umum, ikuti terus sampai akhir. Kalau Anda tidak suka mengenai teorinya, silahkan skip sampai sekitar 7 menit terakhir daripada video ini. Kalau Anda mempunyai teman-teman yang terkena kanker usus atau diduga menderita kanker usus, seperti dia sudah mempunyai polip-polip yang ada di usus, mungkin video ini ada manfaatnya. Kurkumin atau sari kunyit yang berwarna kuning emas itu mempunyai reputasi yang tidak bisa dipungkiri lagi sebagai bahan antiinflamasi. Di samping itu, kunyit adalah bahan nomor 2 senolitik yang terkuat. Artinya senolitik ini dia menyuruh sel-sel yang tidak berguna itu untuk mati. Dan itu pernah kita bahas di video sebelumnya, yaitu silahkan Anda lihat videonya sendiri di sini dan linknya ada di deskripsi. Antosianin adalah suatu pigmen yang berwarna ungu dari bilberry, mulberry, blueberry, buah naga, bahkan ubi ungu. Hampir semua bahan-bahan yang berwarna ungu atau gelap, hitam kegelapan itu mengandung antosianin. Antosianin ini sangat terkenal sebagai pelindung DNA dan juga sebagai bahan yang memicu apoptosis. Apoptosis itu artinya apa?
sel-sel yang sudah kiwir-kiwir itu sudah hampir mati gitu, ya, sudah jadi zombie atau sudah tidak berguna itu, ya, itu seringkali tidak mau mati. Akibatnya dia mengganggu tubuh. Memang itu karena ada suatu hal yang tidak beres di dalam sel itu. Ada suatu mekanisme bunuh diri yang tidak bekerja. Bila sel sudah tua, tidak berguna, tidak berfungsi dengan semestinya, ada suatu mekanisme bunuh diri yang disebut apoptosis. Dan seringkali mekanisme ini tidak bekerja. Nah, antosianin itu memicu sel-sel yang tidak mau mati ini untuk bunuh diri. Jadi ini adalah suatu proses kematian sel yang alami. Setelah dia bunuh diri, dia dimakan oleh darah putih dan dibuang atau digunakan kembali bahan-bahannya. Antosianin ini juga berfungsi sebagai anti penuaan dan anti kanker, tapi juga berfungsi sebagai anti inflamasi yang mekanismenya berbeda dengan kunyit. Pathway atau jalur yang dibidik kunyit dengan antosianin ini berbeda, dan itu membuat campuran keduanya itu menjadi sangat ampuh. Kita akan bahas itu. Cerita ini agak sedikit buat nerd. Kurkumin itu bagaikan bahan yang bekerja mematikan kebakaran. Yang ditembak adalah NF, KVB, MAPK, JAK, atau STAT. Begitu alarm mati, maka otomatis kepanikan berhenti. Begitulah kurang lebih cara kerja daripada kurkumin. Misalnya ketika jalur MAPK ini dibidik, maka pengaruhnya itu pada inflamasi, diferensiasi sel, perbanyakan sel, dan kematian sel yang terprogram. Sedangkan antosianin itu mengaktifkan jalur NRF2. Pada saat itu diaktifkan, maka semua pasukan antioksidan keluar. Dia juga menekan INOS, ya, itu suatu racun daripada radang, dan membangunkan hormon adiponektin untuk menenangkan suasana. Jadi dengan kata lain bahwa kurkumin dan antosianin ini membidik dua jalur peradangan yang berbeda di dalam sel. Levelnya sudah seluler. Nah, sekarang kita bandingkan dengan obat anti radang yang umum, seperti namanya ibuprofen. Ibuprofen itu hanya menutup jalur arachidonat. Jadi ibaratnya itu dia cuma nutup pipanya saja. Sedangkan kurkumin dan antosianin itu menutup sumbernya. Beda kan? Itu kenapa saya bilang, menurut pendapat saya ya, saya lebih suka pakai kurkumin dan antosianin untuk anti peradangan. Jadi paham kan? Tapi nggak apa-apa kalau nggak ngerti. Karena ini cerita ini cuma buat nerd saja. Kalau buat orang-orang awam nggak perlu. Yang penting kita punya sesuatu yang bisa kita pakai, yang praktis-praktis saja. Ini bukan suatu teori, tetapi dengan uji klinis. Yaitu dilakukan pada tahun 2001. Ada pasien-pasien yang mempunyai polip adenoma, ya, di usus besarnya. Dan mereka diberi 1 gram kurkumin dan 1 gram antosianin setiap hari. Lamanya sekitar 4-6 minggu. Itu dilakukan sebelum kolonoskopi. Kolonoskopi itu ada suatu kamera gitu dimasukkan ke dalam anus, terus sampai ke usus besarnya, dan di situ bisa dilihat apakah masih ada polipnya atau tidak. Hasilnya, pertama ada penurunan NF-kappa beta yang cukup signifikan, menunjukkan pertumbuhan sel tumor atau kanker itu melambat. Ada juga tren penurunan Ki68, marker daripada pertumbuhan sel. Artinya apa? Pertumbuhan sel kanker berhenti. Tapi bagusnya apa? Marker ini tidak ada di dalam sel-sel darah. Tidak ada di dalam darah. Jadi, kurkumin dan antosianin ini membidik sel-sel kanker saja.
Sel yang sehat tidak kena pengaruh daripada kurkumin dan antosianin. Dengan kata lain, sel-sel kanker ini berhenti tumbuh. Moga-moga mati juga. Tapi sel-sel yang sehat tidak kena pengaruhnya. Jadi kalau Anda takut kena kanker, mungkin Anda perlu setahun sekali, setahun 2 kali untuk melakukan pembasmian kanker, terutama kanker usus besar. Dengan melakukan ini, ya minum ramuan ini selama 2 bulan, 4 minggu atau 6 minggu, 1 bulan, 1,5 bulan, 2 bulan kurang lebih secara terus-menerus. Moga-moga Anda tidak terkena kanker, karena calon-calon sel kanker itu sudah dibunuhi. Oke, itu tadi masalah kankernya. Sekarang masalah antiinflamasinya. Tadi sudah dikatakan bahwa campuran kurkumin dengan antosianin itu menyetop peradangan dari ujungnya, dari awalnya. Beda dengan ibuprofen, itu di bagian akhirnya yang disetop. Apakah ini cuma satu studi? Enggak, banyak studinya. Banyak studi yang menunjukkan bahwa kurkumin terbukti menurunkan oksidatif stres, bikin sel-sel kanker kolon bunuh diri, apoptosis juga, memperbaiki juga biom atau kehidupan mikroba usus. Kalau tadi kita bilang bahwa moga-moga sel-sel kanker itu mati, secara teori memang harusnya sudah mati. Apoptosis itu sudah berjalan. Jadi kurkumin itu memang menyuruh sel-sel yang nggak berguna itu, sel-sel kanker itu untuk mati. Mati aja lu. Proses kematian alami daripada sel kanker itu bisa dipicu oleh kurkumin, kunyit, sari kunyit. Sama juga dengan antosianin. Nah, antosianin itu ada di bilberry, murbei, ketan hitam juga ada, ya, ubi ungu, sampai ke buah naga. Pokoknya buah-buahan yang berwarna hitam, biru, atau ungu. Seperti kalau di Indonesia tuh ada yang namanya buah buni, itu udah jarang sekali orang makan karena bijinya banyak banget gitu. Tapi sarinya itu bagus sekali. Antosianin ini terbukti melindungi DNA dan menghambat pertumbuhan kanker. Itu banyak studinya sudah. Mekanismenya adalah dengan menormalkan metabolisme lewat adiponektin. Nah, itu istilah-istilah nerd. Jadi kalau mereka berdua itu digabungkan, itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, tetapi 1 tambah 1 sama dengan 10. Oh, aku lupa lagi. Kenapa dia harus ada susu dan ada lada hitam? Penjelasannya Anda bisa lihat di video ini dan linknya diberi di kolom deskripsi. Kalau ada yang tanya, berapa lama kita harus mengkonsumsi untuk kanker ya? Belum ada studinya. Studi yang kita bahas tadi itu adalah mengenai pencegahan kanker dengan membasmi polip-polip yang ada di usus besar. Kalau untuk radang sendi, minumlah sampai radang sendi itu hilang. Dan kalau Anda berhenti dan kemudian timbul lagi, ya minum lagi. Ini cuma pengganti ibuprofen atau obat-obatan yang anti peradangan, anti rasa nyeri. Cuman bedanya ini alami dan lebih ampuh kalau saya bilang, karena menembak di bagian sumbernya. Saya sendiri meminum setiap hari kurkumin 500 mg ditambah sedikit lada hitam dengan sesuatu yang mengandung lemak seperti susu, minyak zaitun, dan sebagainya. Ini terutama untuk jamu awet muda. Itu yang Anda bisa lihat di video yang lalu. Tujuan saya adalah untuk membersihkan sel-sel senescens atau sel-sel zombie yang kemudian mungkin bisa menjadi sel kanker. Itu tujuan saya. Jadi ini adalah ramuan awet muda. Ada beberapa kenalan saya yang mempunyai problem dengan inflamasi. Salah satunya diantaranya dengan persendian-persendian yang nyeri, ya. Yang lain juga ada yang namanya keloid. Keloid itu artinya dia bekas luka yang tebal begitu, menebal, ya, dan itu gatal sekali. Kalau sedang kambuh,
inflamasinya. Samping itu juga ada yang jerawatnya yang betul-betul membara gitu, mukanya merah. Yang punya keloid itu dulunya itu kalau sedang kambuh itu sering dikasih suntikan kortison. Itu semacam antiinflamasi steroid. Tapi sekarang dia tahu sebabnya, yaitu kalau dia makan daging-dagingan itu kambuh, maka dia sekarang jadi vegan. Tapi ya kasihan juga gitu kan, dia nggak bisa makan daging, nggak bisa kayak gitulah. Hidup kurang nyaman kalau saya bilang gitu. Dan juga dia nggak bisa membentuk otot gitu karena ya memang kurang ampuh kalau menggunakan protein nabati saja. Harusnya pakai dengan protein-protein hewani untuk bisa membentuk otot. Umurnya dia sekarang sudah 60 tahunan. Jadi saya anjurkan agar dia mengkonsumsi campuran ini. Nah, nanti kalau hasilnya itu memang bagus, saya akan buatkan videonya. Jadi kalau Anda ingin tahu hasilnya seperti apa, ampuhnya bagaimana campuran ini, silahkan subscribe. Dan jangan lupa klik notifikasi supaya Anda memperoleh pemberitahuan ketika videonya keluar. Channel kami ini bertujuan untuk kita bisa hidup sehat. Problemnya itu banyak. Masing-masing orang berbeda. Kalau Anda mempunyai problem mengenai kesehatan atau apa ya, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin saya bisa jawab dan mungkin juga saya akan membuatkan videonya. Saya akan carikan riset-riset yang terbaru dan kemudian saya akan bikinkan videonya. Tapi kalau mudah mungkin saya kasih komentar aja. Silahkan tulis di kolom komentar apa problem Anda ya, sebab itu akan juga memberikan inspirasi buat kami untuk bisa mencari riset-riset yang terbaru. Oke, saya akan mempraktekkan cara membuat minuman yang kita bicarakan tadi. Sebetulnya sih gampang aja, cuman biar seru aja jadi saya praktekkan. Kita punya di sini turmeric atau kurkumin, ekstrak turmeric ya. Ini adalah ekstrak turmeric atau kurkumin. Saya hapus di sini labelnya, tapi Anda bisa beli ini di online. Ini adalah ekstrak bilberry, isinya 10% antosianin. Ini kita bisa beli di toko online, ya, nggak susah. Kalau Anda mau menggantikan ini dengan misalnya buah naga bisa, mulberry bisa, blueberry bisa, pokoknya buah-buahan yang berwarna ungu. Dan ini adalah segelas susu. Kemudian ini adalah bubuk lada hitam. Oke, kita mulai saja. Kita mulai saja dengan kurkumin, kira-kira setengah sendok teh. Seperti ini. Ini kira-kira beratnya sekitar 500 mg. Sebelumnya ini sudah saya ukur dengan menggunakan timbangan ini murah harganya 50.000 perak. Kira-kira setengah sendok ini adalah 500 mg. Aduk. Nah, tidak terlalu kuning memang. Tapi ini biasanya terus langsung larut, agak kuning sedikit. Kalau Anda perhatikan, agak kuning sedikit, ya. 500 mg. 500 mg ini adalah setengah daripada dosis yang ada di paper yang kita bahas tadi. Kemudian ini adalah bilberry. Ini kira-kira 2 sendok teh. 2 sendok teh. 1, 2. 2 sendok teh ini kira-kira total adalah sekitar 5 gram. Antosianinnya itu sekitar 500 mg. Yang saya pakai ini adalah setengah dosis daripada yang ada di paper itu. Oke, kemudian lada hitam sedikit saja. Kira-kira segini, nggak banyak. Nggak usah pakai taker-takeran. Oke, kita aduk. Oke, jadinya seperti ini, agak keunguan. Kalau Anda mau, mungkin tambahkan stevia atau gula atau madu ya untuk rasanya. Kalau Anda tidak suka susu.
Dan susu ini sebetulnya bisa diganti dengan yang lain lah, mau susu kedelai juga bisa, selama itu ada lemaknya. Anda bisa ikuti cerita mengenai kunyit di video kami yang lain. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke. Saya juga sudah membuat suatu campuran lain yang mirip, tapi menggunakan buah naga. Tidak menggunakan ekstrak bilberry seperti ini, tapi menggunakan buah naga. Nah, ini dia. Kelihatan ungu, ya. Ini kita menggunakan buah naga. Pengganti susunya saya menggunakan namanya paneer cheese. Paneer cheese ini semacam cottage cheese, keju cottage, ya. Tujuan utamanya adalah menggunakan lemaknya. Apakah itu lemak susu, atau lemak cottage cheese, atau lemak paneer cheese, untuk melarutkan kurkumin, sehingga kurkumin sendiri bisa diserap. Nah, bedanya ya dengan yang ini, ini sudah saya tambahi yang namanya xylem khas. Apa itu xylem khas? Itu seperti dedak gitu. Anda bisa beli juga di toko online ya. Kemudian saya tambahin juga yang namanya chia seed. Ini adalah smoothies karena dia kental sekali ya. Dia kental sekali, namanya smoothies, atau saya beri nama smoothies pengganjal perut untuk diet. Video yang akan datang, saya akan bercerita mengenai smoothies pengganjal perut untuk diet. Bagaimana cara kita diet supaya kita kurus, maksudnya kurus sehat ya, jangan kurus yang kalau kita bilang namanya kurus Ozempic. Kurus Ozempic itu aduh jelek banget deh. Anyway, ini akan saya ceritakan di video berikutnya. Kalau Anda mau tahu bagaimana cara diet yang baik, sehat, ya, bagaimana cara menahan lapar, pakai apa yang tidak kalorinya sedikit tetapi nutrisinya banyak. Itu penting. Bagaimana kita mengontrol nafsu makan. Itu di video yang akan datang. Mungkin video yang akan datang atau satu video lagi yang lain. Klik notifikasi supaya Anda dapat pemberitahuan. Jangan ketinggalan gitu. Oke, sekian dulu. Saya Syekh Imam Semar Al-Kafil Kalkal Jaya Muskila mengundurkan diri. Salam sehat sampai 130 tahun dan mati masuk surga. Sayonara, ilaliko, goodbye, tot ziens, auf Wiedersehen, bye bye.